Kamu merasa nakal kah? Aku nakal. Gimana dulu nih? Ya, nakal banget. Mungkin tiba-tiba hamil, nggak tahu. Besar atau kecil? Besar. Di dalam atau di luar? Di dalam kalau bisa. Kalau bisa. Karena kalau menurut aku sekolah itu penting, tapi sekolah yang nggak ada habisnya ya hidupkan kita. Betul sekali. Luar biasa. Akhirnya kamu nggak punya teman. Nggak punya. Kamu udah terbiasa sendiri gitu. Cari temen yang benar-benar temen tuh mahal tau. Bener. Dan susah sih menurut aku susah. Cari temen tuh pilih-pilih. Setuju nggak? Iya, pilih-pilih harus. Iya. Tapi baik jangan pilih-pilih. Nah, cari temen harus pilih-pilih. Tapi kalau baik sama orang jangan pilih-pilih. Setuju itu. Halo guys, selamat datang di podcast Mangaraja Entertainment. Mangap aja dulu. Balik lagi bareng gue Gali dan ditemenin bareng partner gue Koko Andrew. Halo. Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Mangaraja Entertainment. Di episode hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial, konten kreator muda yang dijuluki Ratu Pargoy dan Gamers. Tentunya ini gak asing lagi buat kalian. Langsung aja kita sambut, ada Yunis. Kamu Halo Kak Yunis. gimana kabar? Alhamdulillah baik. Kak Yunis gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah puji. Oh 2 ya. 2 ya. Jadi yang mana? Sekarang orang gitu nggak apa-apa 2 aja. Oh gitu. Oh Krislam. Krislam. Baru denger gua nih. Udah mirip-mirip kayak ini ya, penyakit. Punya penyakit Apa tuh? Aslam. asam lambung. Garing banget ya. Jokes bapak-bapak bang. Kak Yunis lagi sibuk apa belakangan ini? Aku lagi karena aku lanjut kuliah, jadi aku lanjut kuliah sama lagi ada rencana mau bikin project sih. Iya. Nanti tungguin aja project apa. Project apa tuh? Spill dikit dong. Ada rencana bikin sih, cuman ya lagi running aja. Lagi running aja. Lagi Oke. proses lebih tepatnya. Lagi proses. Semoga berjalan dengan lancar ya. Amin. Amin. Oke Kak Yunis, kita tahu banget nih Kak Yunis ini dijuluki banget sama Ratu Pargoy. Ratu Pargoy. Benar, Ratu Pargoy. Tahu kan Pargoy? Ya, wik gitu. Gimana dong, ceritain dong Kak, gimana netizen sampai ngejulukin si Ratu Pargoy itu gimana sih cerita awalnya? Mungkin karena apa ya? Aku juga nggak tahu sih kenapa aku viral. Kan gak tahu. Nggak tahu. Oh gitu. Kayak ya udah jangan ngikutin. Maksudnya aku ikutin tren. Itu bukan aku yang bikin, tapi aku ikutin tren. Tapi malah aku yang mungkin aku viral banget, cewek segala macam mungkin pakaian dulu seksi ya. Jadi bener-bener jadi sorotan gitu loh. Iya. Nah, makanya dijulukinnya Pargoy. Tapi emang udah main TikTok Udah. waktu itu? Viralnya gara-gara Pargoy. Bukan. Oh apa tuh? Dulu tuh pas itu kan aku zaman COVID terkenalnya. Nah itu aku dulu tahu gak sih yang dance Doja Cat, lagunya Doja Cat. Nah itu dari situ Itu iseng aja. itu iseng doang, cuman 2 hari aku viral. Tapi biasanya dari iseng-iseng itu tuh. Iya bener lagi. Karena emang kalau yang diniatin nggak bisa viral. Iya aku iseng, Gitu. Tiba-tiba upload tiba-tiba upload sih, viral. udah Berapa viewsnya waktu itu? jutaan sih. Jutaan. Iya. Dengan followers berapa saat itu? Per harinya naik terus, kayak mungkin sehari 50.000 mungkin jadi 100 Oh I see. gitu sih. Dari sana viral akhirnya lanjut lagi. Benar. Akhirnya aku kayak aku lihat kan, oh kayaknya karena maksud aku orang cari kerja susah ya sekarang. Jadi aku tuh mensyukuri apa yang dapat gitu loh. Jadi misalnya kayak oh gue dikasih ini nih, maksudnya dikasih rezeki lah ibaratnya di sini. Ya aku nggak mau ngestak lah, misalnya masa aku ikutin misalnya aku cuman nggak berkembang gitu loh Kak. Maksudnya aku pengen berkembang juga dari sana kayak gitu. Oh gitu. Iya, jadi aku tetap apa namanya? Kayak ngikutin tren apa yang orang suka. Oh, ternyata orang suka ya kayak begini. Jadi aku ikutin terus kayak gitu. Dari sana membuka peluang-peluang juga, Mat. Benar. Benar. Bisa baca situasi lah dia. Iya, Iya. benar. Tapi seru sih ya. Kaget nggak sih tiba-tiba kita bikin konten Pargoy gitu. Tiba-tiba pas buka handphone udah meledak, viral. Enggak sih. Enggak. Jujur enggak sih. Enggak. Aku kayak gila naik. Udah gitu doang. Iya, habis itu aku tinggal konten doang lagi. Karena emang dari kecil aku cuma dari kecil ya, maksudnya kecil banget gitu kayak sering ditanya kan pengennya jadi apa. Terus
aku cuma bilang jadi artis doang, terus kecapainya pas gitu. Tapi bukan artis ya, public figure lah. Sebelumnya kerja sebelum di content creator? Enggak. Aku kan terkenal itu pas aku masih sekolah SMA. Oh, masih SMA. Iya, Masih SMA lu apa? Masih SMA. 2000 berapa? 2000 gak tahu ya, tapi pas tuh aku SMA 2 pas COVID, bener-bener pas COVID 2020. Terus respon teman-teman kamu gimana? Itu ada Pas aku dibully. Itu aku dibully. Iya, karena kan Bully ya. iya, karena nggak ada yang viral, maksudnya nggak ada yang bikin video kayak gitu kok. Nggak ada yang bikin video kayak gitu kan aku karena aku ngikutin konten kreator yang dari luar, mereka kan pakaiannya kan terbuka nih. Iya. Jadi aku ikutin, aku bener-bener ATM lah, mati tiru modifikasi doang. Betul. Terus pas kan aku dari Pekanbaru. Nah di Pekanbaru tuh nggak ada yang bikin konten kayak gitu, baru aku doang. Terus pas naik banget aku malah kayak dibully balik gitu. Tapi sekarang mereka sebenarnya main TikTok sih. Ikutin ya. Ikutin. Iya. So ya udah. Anjir lah. Tapi biasa gitu kan kok. Kalau misalkan zaman-zaman SMA gitu, pasti kan punya geng-geng itu kan teman-teman deket. Terus tiba-tiba, lu viral banget nih di TikTok. Iya. Terus mana gitu kan? Iya. Tapi dulu aku gak punya geng sih di sekolah. Malah aku dijauhin sama temen aku. Disuruh orang tuanya katanya jangan berteman sama Yunis, dia pakaiannya terbuka kayak gitu. Padahal gue gak ada gue gak ada nyuruh ikutin gue. Gara-gara itu doang. Iya. Jadi ya mungkin orang tua kolot kali ya. Iya. Orang tua kolot bisa mikirnya kayak gitu sih. Akhirnya kamu nggak punya teman. Gak punya. Dan aku gak masalah. Kamu udah terbiasa sendiri gitu. Udah terbiasa sih. Ih keren sih. Jarang sih cewek begini kan. Kuat mentalnya ya. Selain kuat mentalnya jarang sih. Baru kali ini gue nemuin cewek. Terus dia apa-apa sendiri. Biasanya kan cewek ngecil banget kan. Apa-apa bestinya. Benar. Tapi emang butuh temen. Cuman aku mau cari temen yang maksudnya tuh kayak cari temen yang bener-bener temen tuh mahal tau. Bener. Dan susah sih menurut aku susah. Jadi ya mungkin seiring berjalannya waktu aja sih aku nggak mau yang kayak terlalu buru-buru nyari gimana gitu. Soalnya aku paling gak suka drama juga. I see. Iya. Kalau aku analisa, kamu pasti pernah ngalamin temenan yang bener-bener bikin kamu trauma ya? Iya, kok tahu sih? Kamu ikutin ya? Kamu ikutin ya? Oke, sama. Soalnya sama ya? Iya, karena kan pasti ada ini kan, ada alasan tertentu kan, nggak tiba-tiba kita jadi introvert terus gak mau temenan gitu kan? Iya, ada trust issue lah ya. Bener, lu gitu juga? Sama. Sama ya? Iya sama. Makanya jadi host trip. Oh iya lagi. Jadi cari temannya dari ini. Iya, kadang tuh yang di real malah kayak gimana banget kan, lebih nusuk kalau di real. Lebih mending lu temennya dari ya kayak apa namanya tuh, dari online aja, nggak pernah ketemu segala macam, lebih enak gitu. Iya lagi, sampai sekarang gak ada teman dekat. Ada, tapi nggak yang gimana deket. Soalnya nggak mau bagi kayak gini. Sekarang banyak ya di luar sana artis influencer atau public figure itu terlalu cerita sama temen juga sebenarnya temen jadi musuh. Iya. Bisa yang nyebarin tuh malah temen lu kayak gitu. Jadi kalau bisa sih jangan semuanya dikasih tahu sih. Iya, setuju sih kalau itu. Ada kapasitas dalam berteman lah. Nah, benar. Berarti lu setuju nggak kalau sekarang tuh cari temen tuh pilih-pilih? Setuju nggak? Iya, pilih-pilih harus. Iya. Tapi baik jangan pilih-pilih. Nah, itu. Cari temen harus pilih-pilih, tapi kalau baik sama orang jangan pilih-pilih. Setuju itu benar. Tapi oke-oke aja kan? Oke. Oke-oke aja gitu. Gue tetap bisa jalanin hidup gue walaupun tanpa mereka gitu kan. Iya pasti. Ya. Nah, dari viral, kamu ini ya apa dari Esport OP ya? Itu duluan apa kamu viral dulu atau Viral gimana? dulu. Oh viral dulu. Iya, jadi aku viral dulu, terus pas itu adalah dulu BA juga. Aku kan di OP itu kan ada 3 BA-nya tuh. Nah, jadi ada satu yang ngajak aku ke OP itu. Kayak ayo kita jadi BA yuk ke sana. Ya udah, akhirnya aku ke sana di kontak, terus ya udah aku jadi pindah ke Jakarta deh. Oh dari situ. Iya, karena mereka juga kayak lihat kan, oh aku viral banget nih segala macam dan cocok lah sama, maksudnya mereka emang lagi pengen cari BA yang
Kalau beda nih kalau sama Onyx, EVOS segala macam mereka kan branding IBA-nya nggak kayak kita gini, paham gak sih? Cuman e-sportnya kita doang yang kayak cewek-cewek tuh agak nakal, kelihatannya nakal. Jadi niche-nya sama pada saat itu, kategorinya sama. Jadi aku di hire, ya udah aku akhirnya ke Jakarta gitu. Awal mula ke Jakarta berarti ya? Iya, Sendirian? pas pertama kali mau pindah ke sini temenin sih sama mama. Oh, sama mama ya? Itu first time ke Jakarta. First enggak sih? Oh, maksudnya dari kamu kan belum kerja, baru Iya. lulusan itu ya? Iya, Viral, terus dapat tawaran buat pindah ke Jakarta. iya. Iya, Pertama kali ya mulai karir lah. sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus aku sekarang udah pindah KTP. Oh iya, Eh, Jakarta sekarang. iya jadi warga negara Jakarta. Widih. Bukan orang baru lagi. Dari Jakarta. Jadi anak kota bukan anak daerah lagi. Anak mana sih? By the way, Pekanbaru ya? Tahu nggak Pekanbaru di mana? Tahu dong. Riau ya? Iya di Iya, Riau. karena bos kita kan bolak-balik sana terus. Iya. Kemarin dia ngomong sih dia habis dari Oh iya? Pekanbaru. Iya, benar. Awal kenalnya di mana? Sama Sama Bang Yus. sama Bang Yus itu aku kenalnya dari temen aku juga. Jadi temen aku dia DM aku. Mungkin bukan temen lah kita bilang ya. Dia mungkin kayak yang punya agensi kali. Agency. Iya yang punya agensi. Terus dia mau hire aku. Dia mau suruh aku live gitu di MC itu. Terus ya udah akhirnya dia kenalin aku sama Bang Yus. Udah Dari situlah. dari situ kenal. Makanya kemarin pas Bang Yus pulang dari luar kota, Li nanti kita ada bintang tamu nih, seleb, katanya siapa, gitu kan? Ada yang sering pargoy, gitu. Lu kan sering pargoy juga, gitu. Siapa? Gitu. Yunis siapa? Cuman emang kalau lihat muka kan gak asing ya. Kalau inget nama Yunis siapa ya? Pas lihat, oh ini iyalah. Lu masih mikir kalau gue Pargoy udah pasti dia. Gue udah pasti Karena dia. emang zaman dulu kan TikTok emang happening banget kan. Iya. Joget-joget doang. Itu kan kontennya tuh kayak ya udah gitu nih pargoy gitu. Benar. Cuman orang-orang yang diberikan apa X faktornya buat viral tuh nggak semuanya gitu kan. Gue salah satunya Yunis gitu kan. Makanya sampai sekarang gitu. Budget ya. Jadi dari e-sport itu ya, dari NBA itu kenapa milih OP? Kenapa? Karena emang ditawarin OP. Emang ditawarinnya sih. Terus aku tuh orangnya kayak nggak mau nolak peluang yang ada juga. Oke. Jadi aku orangnya berani aja kayak berani ngambil. Selain NBA itu berarti lu harus nge-game juga enggak? Iya aku nge-game. Game juga. Dia malah harus dong. Pro player juga enggak? Iya aku sempet main di MDL. MDL ya. Iya. Di pro player ini. Waduh. Mid lane aja ini iya cuman bisa Lilia sih tapi. Joy. Ini ada tatonya makanya Iya udah HP tato. iya Itu permanen kak? permanen. Masa iya ini? Ih totalitas banget. Gitu. Oh gitu. Enggak ini ada sejarahnya karena pas itu kan pas di MDL tuh aku pakai Nana pertamanya kelas pakai Lilia menang ya udah aku pakai Lilia. Oh gitu. Sebenarnya tadi sempat mau nanya cuman agak gimana gitu kalau mau nanya gitu. Ini juga pakai tatonya. Ada mini. Iya. Kalau lu apa itu artinya tato lo? Tato mabok. Apaan itu anjir? Tato mabok. Oh juara ya, sempat juara berarti kemarin ya MDL. Season berapa tuh? Aduh aku lupa lagi Oh, lupa. berapa ya. Nggak ingat banget. Tahun berapa ya? Itu paling setahu aku setahun lalu atau 2 tahun lalu. Oke. Iya kayaknya ya. Jadi sekarang masih di OP? Enggak sekarang mau Udah enggak. Udah enggak. udah pencar semua udah enggak. Udah enggak ada e-sport. Sekarang pengennya sendiri. Kak, kamu kan pas waktu viral. Gimana caranya kamu antisipasi atau interaksi sama orang-orang netizen yang komen kayak gitu-gitu di pasti dong pro kontra dong. Sebenarnya bukan netizen dulu sih, orang tua deh. Oke orang Ya, tua. iya. tua dulu deh dari keluarga. Pasti nyampe dah. Kan viral. Apa nih anak gue? Oh enggak gitu. Oh, gimana tuh? Ya, gimana tuh? Justru aku misalnya aku kayak joget gitu depan mereka. Karena kan pas itu aku masih di rumah orang tua. Oh,
di depan mereka lihat aku apaan nih joget kayak begini. Pasti orang awam kan nggak tahu dong nih anak gue kenapa nih sakau gitu kenapa gitu. Tiba-tiba joget gak jelas pakai baju seksi gitu kan. Terus akhirnya kalau misalnya mau keluar pakai baju seksi itu kayak diprotektif, kayak ngapain sih kamu kayak gini karena kan Pekanbaru tuh kebanyakan muslim ya. Oh, Jadi kalau mayoritas muslim iya di sana. mayoritas, jadi kayak kalau seksi dikit ntar diliatin kayak gitu, mungkin orang tua worry kali ya, khawatir. Terus kalau soal karir, mereka awalnya kayak gimana ya, kayak nggak gimana sih bilangnya, kayak mereka bilang ini nggak, ya maksudnya aku lakuin nggak apa-apa. Cuman mereka tuh kayak gak suka karena aku seksi atau gimana gitu, karena orang awam kayak gitu. Cuman akhirnya aku ngebuktiin kayak makin lama kan aku makin grow tuh. Dan di lingkungannya orang tua aku, temen-temennya atau saudara-saudara jauh itu udah notice, ih kok anak kamu terkenal kayak gitu. Udah kayak gitu. Terus mereka mungkin nggak pernah ya sejarah mereka hidup tuh nggak pernah yang kayak ih anak kamu dikomentarin kayak gitu kan, jadinya shock ya, ada shocknya dikit. Terus ya akhirnya kayak ih anak kamu kok seksi banget kayak gini, terus mereka jadi kayak overthinking, jadi dimarahin segala macam. Cuman aku orangnya kayak tetap tahu tujuan arah aku mau kemana, jadi aku tetap terusin. Akhirnya aku yang mau ke Jakarta itu sebelum ke Jakarta aku udah dapat banyak job, jadi mereka udah lihat oh ini dapat duit dari situ. Mereka Hasilnya kayak jadi gitu. Iya. yang penting nih ada duit, Yang penting ada duit. yang penting ada duit. Bener gak sih? Iya lagi. Iya. Yang penting ada duit. Termasuk yang strict parents juga mereka. Enggak, kalau orang tua aku mereka termasuk orang tua yang suportif banget sih, jujur aja. Iya. Mungkin mikirnya apa sih ini kerjaan yang gimana nggak jelas, mungkin mikirnya gitu kali ya. Dulu ya, pas Iya. belum tahu kan, terus akhirnya kayak seiring berjalannya waktu orang juga butuh adaptasi, bener gak sih? Nah itu dia. Setelah menghasilkan. Iya, terus aku menjanjikan juga sih, maksudnya aku bilang, kan aku anak perempuan sendiri. Oh, anak perempuan Jadi, sendiri. iya biasanya aku kalau mau ngobrol tuh lebih ke papa aku sih. Kayak aku ngerasa dia, aku paling deket lah, maksudnya aku lebih dekat sama papa aku. Terus pas aku awal mau pindah itu tuh aku bilang ke dia gini, kan aku dulu sering ikut papa mama kerja, aku tau lah struggling mereka tuh kerja tuh kayak gimana. Jadi tujuan aku ke Jakarta juga demi mereka. Kayak gitu. Terus aku lihat mama sering nangis segala macam, ada bisnis segala macam. Jadi aku juga bilang kayak cukup percaya kalau aku bakal jadi orang di Jakarta. Kamu janjiin itu. Aku janjiin itu, percayain aku. Terus mereka bilang oke, minggu depan aku langsung Jakarta. Nggak sampai 1 tahun aku bisa kasih mereka duit. Luar biasa. Luar biasa. Dan sampai 1 tahun ya. Iya. Seru. Berarti banyak dong brand-brand masuk ya dari Lumayan sih pas itu. Karena aku pas itu TikTok Shop juga kak. Oh, TikTok Shop juga. Iya, aku TikTok Shop juga. Oh gitu. Iyalah, maksudnya masa iya sih? Afiliator gitu. Afiliator ya. Masa iya ada peluang kayak kan followers aku banyak. Masa iya aku nggak live? Iya lagi. Iya kan? Terus tapi sekarang ke band sih jadi nggak bisa. Ini menarik. Ini menarik. Kenapa di band pasti modelnya? Enggak, itu juga salah satu pertanyaan yang mau ditanyain. Oke. Enggak. Ini aku sebenarnya lagi ngulik juga sih afiliator. Oke. Cuman aku tuh apa ya, ke distract mungkin ya sama konten-konten kreator yang udah gede dan mereka pamerin hasil-hasil mereka. Benar. Kayak anjir kok dapet duit gampang banget dengan gini doang. Iya. Bikin video, promosiin barang orang, kita nggak perlu mikirin packing, kita nggak perlu pikirin barang, stok apapun itu. Kita bikin video, upload, tidur, ada yang check out, dapat duit, ngapain aja, dan itu selamanya. Bener gak sih? Benar. Selama ada yang check out di video kita, itu duit terus masuk. Betul. Iya. Nah, ini pertanyaannya. Ya. Apa nih? Pertanyaannya? Boleh nggak sepil income dari afiliator ya kak? Pas itu. Pada saat itu aku 1 bulan bisa bersih ya. Bersih ke aku 3 digit. Dari afiliasi aja itu? Iya 1 bulan. Cah. Ini langsung kering nih kalau ngomongin duit. Iya, pas itu aku masih umur 18 tahun, terus aku udah megang duit kayak segitu.
Ih sumpah. Ya tapi Enak itu banget ya capek. kalau banyak followers. Ya, Iya lagi. pargoy aja. Pargoy aja. Gimana dong Kak? Aku kemarin aja aku pernah viral Kak dulu. Oh, iya. Cuman nggak viral banget. Heeh. Karena aku kan di Cikarang ya. Dulu aku kayak kontennya tuh kayak squad gitu sama teman-teman aku. Setiap konten tuh gitu, pargoy gitu. Nah, ada satu video viral banget karena gara-gara caption. Oh, caption. Gara-gara captionnya itu agak nyindir-nyindir. Gimana ya? Emang itu sengaja sih sebenarnya, tapi nggak tahu efeknya bakal segede itu. Oke. Nyindir-nyindir pekerja buruh pabrik gitu. Ini guys gak usah dibahas lagi ya, ini udah lewat guys, ntar gue diserang lagi. Oke, terus? Udah di situ Kak, viral. Aku di Cikarang tuh setiap kemana-mana pasti diteriak-teriakin. Oh, Iya jamet lah, seleb inilah, alay lah, boti lah. Itu loh Kak. Ih sumpah. terus gimana? Sumpah tadi waktu itu kan memang kaget sih ya. Kaget. Banget kok gini gitu ya. Tapi temen aku mikirnya gini, ya udah kita gimana caranya yang penting kita viral dulu, kita punya masa dulu. Tapi gue nggak mikir gitu. Oke. Gitu kan, gue pengen viral tapi viralnya tuh dengan berita yang baik, dengan prestasi yang baik, nggak viral sama hujatan anjir. Gimana aku? Iya itu aku mentalnya belum bisa Kak di sana. Sebenarnya kalau aku tuh mungkin apa ya? Kalau aku orangnya cuek sih. Iya. As long as itu maksudnya kayak, oh lu ngejelekin gue tapi gue bisa beli rumah. Iya lagi. Kayak gitu. Oh lu ngejelekin gue tapi gue bisa beli mobil. Heeh. Gue bisa pergi jalan-jalan, gue bisa beli apa yang gue mau. Ya udah lu juga jadi gue terus aja, kan gue dapet duit. Yang penting kita, kalau prinsip aku tuh gak usah dengerin omongan orang sih. Yang Iya. penting lu tahu value diri lu kamu tuh kayak gimana, dan ya udah just go for it. Kayak kamu sukanya apa ya udah lakuin aja. Berarti kamu tipe jarang banget buka-bukain Iya, baca-bacain aku nggak pernah komentar. baca komen. Itu sih harus dihindari. Iya betul. Iya, karena Tapi gue kadang penasaran. Ya. Penasaran kalau ada yang komen, gue pengen baca-baca tapi sakit hati sendiri. iya wajar sih, Iya kayak kan? kadang-kadang kayak pengen lihat gitu, kayak kepo ya, ih, orang komen apa sih, kayak atau enggak penasaran, ih udah naik belum ya videonya, kayak gitu. Cuek aja sih. Karena algoritma TikTok itu kayak gini, misalnya hari ini atau mungkin minggu ini itu nggak viral, tapi minggu depan mungkin bisa viral. Iya benar. Kayak gitu, ya. bisa telat. Tapi kalau kakak sih udah FYP terus akunnya ini. Mau upload mau ngapain aja tidur aja kayaknya ya. FYP. Iya nggak sih? Ya amin. Amin. Didoain aja. Ada cita-cita terkenal nggak? Apa? Ada cita-cita terkenal nggak? Agak gua. Oh enggak sih? 3 digit loh. 3 digit loh. Lumayan lah, cuman kayak ya itu tuh hal itu juga kok. Apa tuh? Kayak live streaming juga. Oh, sama ya? Iya, cuman dia jualan. Oh. Iya, bedanya jualan. Iya. Daripada gift kamu kalau di TikTok potongannya banyak loh. Fotonya gede. Iya lagi. Banyak banget. Mending kamu jualan aja. Benar. Capek-capek sekalian deh kayak gitu. Tapi di target nggak sih kak kalau gitu? Target pasti ada sih. Kayak harus jual berapa ratus pieces gitu? Kalau kamu lagi ada target ya kenapa enggak? Enggak dari brand gitu, dipatok gitu Oh, kan? dari brand nggak ada Oh patokan. enggak ada. Justru dari kita sih kayak Oh kita aku sendiri yang pengen- nargetin gitu. Iya, iyalah. Oke, seru ya. Umur 18 tahun udah dapet 3 digit. Gue kalau ngomongin duit udah kering-kering banget nih otakku, duit mulu. Bisa lah. Bisa lah, akhirnya dikemanain itu duitnya? Akhirnya dikemanain duitnya aku tabung sih. Oh tabung. Aku tabung, terus aku tabung, akhirnya bisa bantu bisa meringankan masalah keluarga aku. Iya. Kembali keluarganya ya. Kan Dia kan ada fokus menjanjikan. ya fokusnya kan ke sana. Ih bagus banget sih yang kayak gini. Makanya rezekinya ngalir terus. Amin. Amin. Yang penting ingat orang tua aja. Iya. Nah kak, dari konten kreator ke gamers. Gamers itu hobi apa emang gimana? Apa udah kerjaan aja? Sebenarnya aku awalnya gak ngegame, Nggak nge-game? enggak. Terus karena aku masuk ke e-sport mau gak mau ya, misalnya kayak ya mau gak mau kamu adaptasi. Tuntutan pekerjaan. Iya, dan aku suka explore. Oh, I see. Ya jadi kayak iya udah gitu kan, aku berteman sama semuanya, terus semuanya aku anggap teman, terus kayak akhirnya aku juga yang maksudnya aku pengen rajin, pengen benar-benar kayak nonjolin lah kayak gitu, makanya aku bisa kayak masuk ke MDL segala macam, karena aku kayak mau sambil belajar juga, akhirnya dari situ aku main kayak gitu.
Terus sekarang lebih nyaman kemana? Game apa tetap di dunia konten kreator? Di dunia konten kreator sih jujur aja. Karena game gak ada duitnya. Kalau lu belum gede banget. Oh gitu. Bukannya gede juga ya di sana ya? Enggak sih, kalau yang kecil-kecilan mau kecil aja. Oh gitu. Iya, kecuali kamu udah MPL. MPL kan beda. Skillnya juga beda. Iya betul. Iya. Iya, sesuai skill aja sih. Iya juga sih. Aku nggak terlalu ngerti game sih kak. Oh, aku juga enggak sih. Cuman emang kayak sekilas-sekilas info lah kayak gitu. Jadi sebelum kerjaan ya. Iya, Tapi enaknya gitu, hobi yang menghasilkan. Jadi kita ngerjainnya enak, nyaman. Tapi dari situ dari tapak luas nggak kayak asing ya. Setelah masuk e-sport gitu. Oh, lumayan sih. Lumayan ya. Lumayan. Ada impactnya lah ya. Ada impact. Karena memang dari aku yang belum ada agensi, akhirnya aku masuk agensi kan, masuk agensi, masuk ke apalagi e-sport itu pas lagi itu lagi rame-rame cari BA nih, jadi dapat momennya Dapat momennya. tuh. Ya. Kayak hoki banget ya. Banget ya. Dia anak hoki. Dari tadi yang diceritain hokinya terus ya. Gak ada struggle-strugglenya gitu ya. Kayak mulus aja jalannya. Oh, struggle-nya ada. Oh ada? Ada. Struggle-nya ada. Strugglingnya jadi gini, aku tuh percaya karena aku udah ngalamin sendiri tuh kalau orang nggak selamanya di atas. Karena kan sebagai konten kreator gitu paling kan aku udah nggak bisa jualan tuh, nggak bisa TikTok Shop lagi. Jadi aku sekarang bisa endorse doang. Kayak gitu. Kadang kita punya masalah mental, mungkin kita lagi pengen ketemu sama orang, kita pengennya di rumah doang, pengennya introvert kayak segala macam. Pernah di posisi kayak gitu, bahkan pegang duit juga nggak banyak. Akhirnya minta orang tua lagi dan di situ ngerasa bersalah kok, kayak dulu gue bisa kasih duit kok sekarang gue malah minta kayak gitu. Pernah di posisi kayak gitu, akhirnya dari situ mikir lagi harus gimana kayak gitu sih. Oh, jangan mikir enaknya doang loh. Karena nggak selamanya enak juga. Benar, Cuman benar. gimana kamu bisa ngelewatin itu aja sih. Pasti ada masalah pasti. Pasti ya. Cuman emang bisa dibilang journey aku tuh bisa dibilang termasuk hoki sih. Iya. Hoki, semuanya hoki. Iya, semuanya hoki. Aku dulu pernah ada masalah, Instagram aku hilang. Sempet hilang. Habis itu kan aku kayak nggak ngonten cukup lama, segala macam. Akhirnya aku didapat aku mikir sendiri sih. Aku mikir sendiri kayak si Teguh collab nih sama Miss Brew. Kayaknya rame nih, kayak gitu. Terus akhirnya aku minta tolong dia, karena aku deket juga sama Teguh, maksudnya deket as a friends ya. Terus aku tanyain, kira-kira bisa nggak ya aku collab sama Miss Brew kayak gini. Kebetulan pas itu aku lagi di Bali, dan hokinya Miss Brew di Bali juga. Akhirnya ketemu. Terus akhirnya udah lama nggak ngonten, namanya udah redup, akhirnya naik lagi. Gitu. Ada aja jalannya ya. Iya. Terus dari situ kalau mau cari duit ya gampang aja, misalnya kayak pinter-pinter cari celah gimana bisa buat orang tuh Yunis gini gitu sih. Kayak misalnya nih, kan aku ngonten sama Miss Brew, pasti orang mikirnya Yunis bikin konten sama dia. Oh enggak, Iya. gue bikin, tapi bukan foto yang kayak gitu, foto biasa aja, tapi gue jual mahal, orang mau beli karena penasaran kayak gitu. Strategi marketingnya tuh kayak begitu. Itu dia strategi marketingnya. Iya. Sama satu lagi, good looking. Looking ya. Good looking ya. Iya kan? Lu mau marketing Iya gimana sih. aja kalau nggak good looking? Sorry to say ya guys. Iya. Iya nggak sih? Iya benar. Karena emang penampilan tuh sekarang udah jadi kewajiban dan daya tarik banget. Udah jadi persyaratan pencari kerja juga loh. Oh iya. Iya loh, ada persyaratan umur 21 ke atas, good looking, berpenampilan menarik, menguasai elemen bumi, tanah. Elemen bumi tanah ya. Oh, itu Ini di negara Konoha. Oh gitu. Iya kan? Mungkin itu kerjaannya beda kali ya, mungkin jadi itu. Iya loh. Enggak anjir. Anjing. Buzzer. Buzzer ya, Iya jadi buzzer. Tapi bener guys, emang kita ya mungkin di Indonesia tuh kayak gitu ya. Nyari kerja tuh emang susah banget guys, beneran. Aku ngalamin banget. Aku tinggal di Cikarang. Cikarang itu terkenal banget kota industri. Banyak banget pabriknya. Oke. Aku 42 kali ditolak kak ngelamar kerja. Itu bervariasi. Kerja sama aku aja mau. Ih boleh banget. Jangan dong, kan ini staffnya di Kita sini. diem-diem aja gak sih? Sorry ya Bang Yus ya. Aduh kayaknya ini kita obrolin di belakang layar aja deh. Heeh, Oke, gitu. Terus gimana? Terus iya gitu alasannya tuh gara-gara
Tolaknya karena apa? Ditolaknya tuh aneh-aneh. Ada yang gara-gara tinggi aku kurang 2 cm. Ih, oke, terus Iya, terus ada gara-gara eh medical check up. Terus ada gara-gara wawancara. Ya bervariasi gitu. Jadi ketat banget persyaratannya. Jadi kenapa akhirnya iseng-iseng lagi nih main TikTok gitu. Cuman emang hokinya nggak seberuntung Kak Yunis mungkin. Belum mungkin ya. Belum mungkin ya. Setelah ini mungkin kita pansos aja kok. Iya, benar loh. boleh kok. Sekarang lagi rame Velocity, bukan Parway lagi. Iya, Velocity. Heeh. Iya, gitu aja. Iya bener anjir Velocity. Kak, setelah kamu viral, mulai banyak teman-teman dari konten kreator juga dong? Banyak. Banyak? Mereka yang ngehubungin atau gimana? Kamu masuk circle mereka atau tiba-tiba aja ketemu atau gimana? Tiba-tiba aja sih, awalnya dari follow-follow dulu sih. Kayak gitu. Oh gitu, follow-followan di TikTok gitu? Iya, follow-followan TikTok, Instagram. Oh gitu. Dari situ terus ketemu gitu sih. Geng-geng gitu. Iya, kadang juga misalnya kayak aku podcast di tempatnya Kiki Saputri atau aku podcastnya di mana gitu. Nah, itu jadi relasi lagi kayak gitu. Iya, benar. Kenapa aku bisa ke podcast itu dari agency? Oh, Kayak gitu. kaki. Karena kan misalnya kayak orang tim kreatif atau marketingnya sana mau kontak kita, ya itu pasti dari agensi kayak gitu. Pasti ke agensi kan kontaknya. Kayak gitu. Gitu. Kak Yunis sebagai seorang TikToker yang followersnya banyak banget. Berapa? 9, berapa? 9, ya. hampir 10 juta kali ya. Itu kalau dikumpulin gila sih orang. Iya, Gimana cara Kak Yunis berinteraksi sama mereka? Kak Yunis tipe orang yang gini gak sih sama followers yang peduli banget nih sama followers yang apa yang mereka mau gue bikin gitu. Gitu gak sih? eh, Atau ya udah bodo amatan aja gitu? enggak sih. Enggak. Enggak apa nih? Maksudnya aku enggak yang lagi bagi-bagi gitu, enggak. Enggak ya? Tapi aku bagi-baginya tuh bukan ke followers tapi kayak ke orang jalanan kayak gitu. Enggak, maksudnya gini. Gimana? Bikin konten. Bikin konten misalkan Kak Yunis dong gini-gini dong, gini-gini terus kamu nurut gitu, ngikutin followers kamu gitu. Kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Iya, contohnya aku lagi mau podcast sama siapa, terus aku minta pendapatnya mereka. Kira-kira aku mau nanya apa nih, segala macam. Mungkin situ doang sih. Tapi kalau misalnya dari ide konten, sebenarnya kita harus ciptain ciri khasnya sendiri. Iya. Bener gak sih? Masa iya setiap kayak ngikutin orang terus gak akan ada habis. Bener. Iya lagi. Iya lagi. Iya lagi terus. Iya lagi. Ih, seru ya. Ini kayaknya bisa 2 jam lebih kayaknya. kalau gitu dikasih ya? terus. Boleh sih. Boleh sih. Udah ACC guys. Kak Yunis, kita ngomongin lagi soal income ya. Ini masih seputar pendapatan duit mulu di otak gue ini. Oke. Selama Kak Yunis berkarir di dunia konten kreator, pencapaian apa yang buat Kak Yunis itu ngerasa bangga? Ngerasa bangganya itu yang pertama tadi sih bisa bantu orang tua. Itu satu. Kayak gitu. Terus mungkin bantunya tuh dalam segala aspek ya. Contoh kayak gini. Di otak aku tuh pas aku mau ngerantau, aku udah punya pemikiran kayak kalau bisa aku tuh gak bikin mereka ada beban untuk bayarin aku. Walaupun mereka as parents memang harus ada tanggung jawab ya. Tapi kalau bisa aku bantu, kenapa enggak? Iya. Kayak gitu, itu udah mindset aku. Itu pertama. Terus yang kedua mungkin kayak ada rumah, cuman itu tetap ada pembagian papa mama sih. Aku bantu kayak gitu. Terus mobil. Ih, di umur berapa sekarang? Sekarang masih 21, mau 22. 21, rumah, mobil. Cuman tuh dikit-dikit ya, maksudnya orang tua juga ada ikut andil, tapi maksudnya at least aku ada ikut bantu, nggak seperti abang aku dan adik aku kayak gitu. Oh, kamu berapa bersaudara sih? 3. 3 bersaudara? Iya. Kalau anak tengah? Cewek sendiri? Bener. Kalau abang aku kan dia kan kerjanya tuh lebih mungkin dia milihnya untuk corporate. Mungkin ya, jadi butuh waktu kayak gitu. Mungkin sekarang bisa bantu sedikit-sedikit kayak aku nggak tahu ya, maksudnya kayak lebih lanjut itu kayak gimana. Cuman ya yang aku tahu tuh
aku sih yang lebih kayak membantu kayak gitu. Walaupun aku dulunya paling nakal, yang paling bikin orang tua aku suka marah. Kamu ngerasa nakal kak? Aku nakal. Nakalnya gimana dulu nih? Aku nakal banget. Aduh, nakalnya gimana maksudnya? Dulu aku kayak misalnya aku dimarahin aku ngelawan. Oh gitu. Misalnya aku dilarang ini aku nggak mau. Aku nggak mau dilarang kayak gitu. Jadi aku nakal banget. Aku bisa kayak keras, bener-bener keras banget dari kecil. Jadi mereka orang tua aku sebenarnya nggak tahan, tapi yang paling nurut tuh abangku sama dia aku. Tapi yang bisa ngasilin aku. Gitu. Yang paling ngeyel, yang paling menghasilkan ya. Biasanya gitu kan? Iya, biasanya gitu. anak nakal tuh yang kayak gitu sih. Kamu gak usah diatur-atur gitu ya orangnya ya? Nggak suka. Nggak suka? Iya, aku punya prinsip sih. Apa? Misalnya kayak enggak, aku pengennya kayak gini gitu. Kadang mungkin kadang pas kecil mungkin kayak nakalnya gara-gara gini kali ya. Aku pengen sesuatu pengen dikasih, terus adik aku pengen terus langsung dikasih, atau enggak abang aku mau ini langsung dikasih, akunya kok enggak kayak gitu. Jadi kayak mungkin kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Jadi gitu aja sih. Iya. Kesenjangan sosial sama abang adiknya ya? Iya. Sampai sekarang kayak gitu sih. Oh masih? Sampai sekarang gitu, aku sekarang suka iri kan. Kenapa sih mereka dibeliin buku, aku enggak. Aku pengen lo dibeliin sepatu apa kayak. Terus mereka bilang kayak, ya itu paling seberapa yang kamu mau, memang berapa kayak gitu. Gitu. Walaupun bisa beli sendiri kan, tapi kan emang pasti ada kayak, perasaan. Iya pengen lah dibeliin kayak gitu. Misalnya kayak orang tua keluar negeri. Mereka tuh ke tempat sepatu. Karena ada aku main basket, mereka nanya mau sepatu yang mana ya, kayak gitu. Dia beliin sepatu buat adik aku. Tahu nggak beliin aku apa? Apa? Coklat. Coklat doang. Iya. Nangis sih. Ya udah sih, tapi aku emang suka. Aku cuma bilang, misalnya dia bilang mau apa, terus mereka udah tahu kan, maksudnya aku pengennya cemilan ini nanti pas aku pulang ke Pekanbaru ada cemilan itu kayak gitu. Biasa aku makan sih kayak gitu. Seru ya. Itu. Kesenjangan sosialnya sama abang adik. Kadang aku suka ngomong sih, kok kalian gini sih, pilih kasih aku bilang gitu. Oh sampai bilang gitu? Iya. Emang keluarga aku semua kocak. Kocak ya? Kocak, makanya kita bercanda-bercanda kayak gitu sih. Asik banget sumpah. Mau masuk keluarga kita? Boleh. Kalau misalkan berkenan. Ini udah ada 2 kali tawaran loh gue. Gue masuk keluarga dia, gue jadi bapaknya ini. Umurnya udah berapa? Jadi apa loh? Jadi bapaknya. Jadi apa ya cocoknya? Bapak tiri. Iya sih. Jadi yang jaga kebun ya? Iya, Boleh. bisa. Boleh. Nggak apa-apa banget. Iya. Jangan. Udah jadi Ketawa lagi. Kayak puas banget. Dia pas ngeliat lo jadi tukang kebun gitu. Dia mikir kan jadi apa ya? Jadi apa ya? Jadi tukang jaga kebun ya kan? Apa yang ada di otak dia anjir? Tapi semua orangnya lucu ya. Kamu ambil banget orangnya. Thank you. Ya humble ya sih. Iya, aku nggak expect sih. Kayaknya tadi sempet ini Kena sih. mental ya? Iya kena mental. Karena kalau kita ngelihat secara looks kan gitu. Aduh kayaknya nih. Emang lu aku kenapa kalau lu biasa aja loh ini? Kayak cuma pakai kaos doang. Iya sih. Auranya kali. Auranya kali ya. Auran ya. Iya, auran nih. Iya lagi. Iya lagi. Oke kak, setelah kamu udah berkarir di dunia TikTok, kamu sekarang lebih aware banget ya soal kesehatan. Soal kesehatan iya pasti. Udah mulai nge-gym gitu. Betul. Sama asuransi sih, kalau aku ngomongnya kesehatan asuransi ya. Oh gitu. Iya nggak sih? Asuransi hidup. Iya. Iya sih. Kenapa kak? Gak ada apa-apa. Iya takutnya ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Gak pasti ngomongnya kesehatan. Apa gitu loh. Oke, nge-gym terus gimana? Nge-gym gitu. Emang suka nge-gym? Jadi gini kan itu jadi lebih ke transisi. Awalnya kan aku joget. Akhirnya aku kayak mikir, kayaknya udah gak zaman deh. Gimana ya? Terus pas itu aku cengin kayak pas itu aku lagi mungkin pakai baju ketat atau kayak gimana, temen aku bilang, lu pergi ganti baju lemak lu kemana-mana, dia bilang gitu. Dari situ minggu depannya aku langsung nge-gym, akhirnya aku gym. Gara-gara itu? Iya, cuma gara-gara itu. Terus aku gym, maksudnya aku benar-benar niatin, jalanin, ya udah akhirnya aku gym.
Tapi body goals banget sih kamu Kak. Keker banget, kayaknya lebih keker dia daripada gua kayaknya. Waduh. Iya. Tapi emang suka olahraga sih, emang dari dulu memang. Emang basic suka olahraga. Iya, maksudnya kayak dari di rumah aja aku workout tau nggak sih yang di YouTube itu. Heeh. Pilates gitu enggak? Pilates. Oh, pilates juga. Tapi nggak yoga sih. Dia Karena nge-gym sekarang seminggu berapa kali? sekarang nggak nge-gym. Oh udah gak nge-gym. Nggak nge-gym udah nggak kuat anjir. Udah lama banget. Kenapa? Aku butuh kalau misalnya mau pun aku butuh PA lagi. Maksudnya PT. Butuh PT lagi. Yang maksudnya yang bisa ngejadwalin terus kayak makanannya bersih gimana biar bisa diatur. Soalnya aku Iya, jadi udah gak ada activity olahraga apapun. sekarang mungkin lebih ke Ikutin atau yang pedal nggak apa-apa? oh ya pedal. Iya pedal sekarang lagi rame. Iya. Sama apa golf dulu sempat belajar golf ya driving tenis belajar sih Kamu sempat dibully Kak? Iya tadi kamu bilang sempat dibully. dibully. Iya. Kenapa Kak akhirnya kamu pengen nge-gym gitu? Iya, Iya dibully. iya dia bilang aku lemaknya kemana-mana. Masa sih? Iya dia ngomong kayak gitu terus ya udah akhirnya aku gym. Tapi nggak apa-apa, jadi motivasi dia juga kok. Jadi body goals Itu jadi motivasi aku biasanya kalau orang ngomongin aku jadi motivasi. Iya sih, 2. Karena bulian atau karena dia balas dendam sama mantannya. Iya gak sih? Biasanya cewek-cewek gitu. Habis putus, gue langsung ini glow up ya. pengen glow up gitu kan. Iya lagi? Enggak. Oh enggak. Enggak, dia nggak kayak gitu. By the way, sekarang lagi jomblo. Itu boleh di skip aja. Boleh di skip aja. Kak, kamu selain di TikTok, di YouTube juga ya? Iya YouTube. Tapi aku nggak aku rajinin, nggak aku upload kayak gimana. Kontennya apa? Kontennya lebih ke mungkin daily vlog ya. Oh, malah daily vlog di sana. Nggak pernah lihat di YouTube dia. Kayaknya emang kurang aktif ya kalau Iya, di YouTube. kurang aktif. Oh lebih daily vlog. Daily vlog kalau di sana itu. Soalnya kan lebih panjang kan. Betul. Lebih enak. Tapi banyak juga loh subscribernya. Viewersnya juga tinggi-tinggi semuanya. Oh ya. Lumayan. Ini emang penghasilan kanan kiri atas bawah ada semua. Iya. Lumayan. Iya, tapi lebih nyaman di mana? Di TikTok mungkin. Sama Instagram. Vibes-nya beda semua ya. Vibes-nya beda. Beda ya. TikTok, YouTube. Iya. Kamu ada tim kalau di YouTube? Enggak, aku semua sendiri. Wah. Ngedit sendiri? Itu semua sendiri. Yang di YouTube. Gokil. Gila sih. Iya. Serius Kak? Gue kira ada timnya loh dia. Sebesar dia ya. Ini lagi mau cari tim. Oh gitu? Ops. Langsung tuh ya. Langsung tuh Kak. Kan kita kayak dia ya. Sesuai Iya. ada ini ya. Apa lah kalau ada peluang kenapa Peluang ya? enggak? Oh iya. Gitu loh. Tapi sesuai ini juga sih, maksudnya yang dibutuhkan. Iya. Misalnya kayak kakak ada gini tapi aku nggak butuh. Gitu gimana gitu kan. Tukang kebun lo tadi. Iya, tapi itu menjadi tukang kebun gitu. Tukang kebun. Tukang kebun tuh yang ada. Gini amat hidup ya. Iya. Maksud gue Ya, disuruh kalau tukang kebun. kalau kata aku mending lebih enak nggak kerja sama orang. Betul itu. Ih bener lagi. Lebih enak sebenarnya. Iya lagi. Iya lagi ya. Iya lagi. Iya bener, aku juga tipe orang yang susah banget, gak mau banget diatur-atur. Nah, Iya. Aku first time juga sih ini ikut kerja sama orang. Sama gue juga. nih. kadang itu relasi tahu, itu relasi Benar. pengalaman belajar ini masalah. Dari sini kita bisa ketemu Yuni, iya kan? Kalau nggak dari sini, Nah, kalau nggak dari Mangaraja Entertainment, kita mungkin nggak ketemu. Heeh. Tepuk tangan dulu sih. Mangaraja Entertainment. Terima kasih sudah mengundang bintang tamu yang sangat-sangat berpengaruh ya. Iya. Semoga setelah ini banyak peluang-peluang kalau ada job kasih tahu ya kan. Amin iya. Di belakang aja. Collab gitu Kak? Apa? Sama teman atau sama siapa ya waktu itu cowok yang di YouTube? Teguh. Teguh Suwandi ya? Iya. Itu collab? collab. Nah gitu. Tapi ini tapi komenannya gue kemarin baca-baca sih beberapa konten. Oh yang sama Teguh itu ya? Komenannya kalau aku jadi kamu sih Kak udah apaan? Komennya apa ya? Aku aja nggak tahu. Karena emang nggak mau. Emang nggak mau baca? Iya nggak mau baca. Iya. Cuek mungkin ya. Nggak pernah dibuka sekalipun? Nggak pernah. Nggak pernah. Aku even though aku pengen lihat videonya, aku just lihat videonya terus aku habis itu ya udah aku nggak lihat lagi.
gitu ya caranya ya. Iya. Menghindari sakit hati sih benar. Oh. Tapi kuat banget mentalnya ya. Kak, kamu konsisten banget ya bikin kontennya ya di TikTok. Iya, lumayan. Gimana cara kamu biar konsisten upload? Kalau sekarang kan gampangnya adalah ikutin tren TikTok ya, Velocity atau apa. Terus kalau misalnya punya teman paling ngajak collab. Oh gitu. Konsisten itu yang susah sebenarnya. Iya kan? Karena ya udah kita mulai dulu aja apapun. Yuli, kalau Yunus kita beda. Kita bandingnya jangan sama Yunus deh. Kita berdua ya, kita berdua. Kita berdua aja gitu. Kalau upload konten yang nonton mentok-mentok 1.000, iya kan? Dan kan kita yang tadi Yunis bilang kita nggak tahu FYP itu bisa telat, Betul. gitu kan? Benar. Bisa seminggu kemudian baru naik gitu. Emang kita susah banget sih baca. Bikin yang kamu suka aja. Iya sih harusnya. Kayak misalnya kamu bikin apa gitu, ya lucu-lucu. Kadang malah konten yang gak jelas malah FYP. Iya lagi. Iya lagi. Iya, benar. Sama aja kayak slogan kita. Mangap dulu aja. Mangap aja. Terus lo Kayak mangap aja dulu kebalik mulu gue ya. Mangap dulu Soalnya aja. editor. Iya Kak. Kita punya tagline mangap aja dulu gitu. Jadi kita mau ngelakuin apapun ya kita mangap aja dulu, gerak aja dulu gitu kan. Iya. Dan hasilnya udahlah kita serahin kepada yang maha kuasa. Betul. Kalau gue mah menarik banget. Gue duit sih yang tadi otak. Kenapa dia bilang 3 digit gitu ya? Iya. Gampang banget cari duit. Tapi kamu ngerasain gak Kak? itu gak gampang tau. Hah? Itu gak gampang dapat segitu. Iya sih, butuh effort banget sih ya. Iya, aku kerja dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai malam lagi. Iya, Apanya kontennya? live-nya. Oh live. Iya kan aku dapetnya gede dari live gitu. Oh gitu. Produk orang kan? Iya, produk orang. Kalau affiliate kayak gitu kita di endorse juga atau udah barter gitu kita dapat komisi gimana tuh? Dapat komisi. Dari komisi aja. Kita nggak dibayar brand. Beda lagi sama endorse. Apa gimana? Itu beda sama endorse sih. Kan kakak tahu TikTok Shop. Iya tahu. Ya kayak gitu. Nanti dapat affiliate itu dapat uang affiliate lagi dari TikToknya kayak gitu. Makanya itu harus masuk agensi sih. Biar lebih ngertinya. Aku soalnya nggak tahu. Oh gitu. Lebih jelasnya kayak gimana. Iya. Iya sih. Gue masih nggak paham nih maksudnya agensi yang dimaksudnya apa ya? Kan tadi Opi. Oh. Itu kan agensi. Itu kayak apa aja mungkin ya job-job apa masuk. Berarti kalau mau panggil kakak tuh undang kakak lewat mereka. Sekarang enggak. Sekarang aku di Mantapu. Apa tuh? Di agensinya Jehian. Oh gitu. Iya, Jerome Pauline ya. Oh di kontrak gitu ya kalau agensi ya? Iya. Di kontrak? Iya. Oh gitu. Berapa tahun? Kalau dulu di Opi aku 5 tahun sih. 5 tahun. Iya, tapi akhirnya pada udah bubar jadi ya udahlah kayak ya udah aja gitu. Ya udah. Kayak nggak nyampe 5 tahun juga udah pada bubar. Bubar agensinya maksudnya apa gimana? Nggak kitanya. Oh orang-orangnya. Iya, BA-nya udah nggak ini. Oh gitu. Tapi harus pinter-pinter juga cari agensi. Benar. Iya loh. Iya. Iya teman aku soalnya kayak gitu juga ikut agensi malah dipinterin sama agensinya. Ya gitulah. Gitu. Berarti kalau endorsement pribadi langsung. Agensi juga. Agensi juga? Iya. Oh gitu. Oh, semua harus melalui agensi memang. Iya. Kamu ada BA produk atau brand dari mana? Nggak ada? Maksudnya? Kamu di kontrak ada brand Ada sih. apa? Sekarang kemarin baru maksudnya baru ketemu orangnya sih. Oh gitu. Dari di kontrak OT. Orang tua. Orang tua ya. Grup. Udah duit lagi di otak gue nih. Gila sih. Tapi kalau udah sampai di titik kita punya banyak followers, orang udah banyak yang kenal, ngerasa nggak di titik kamu cari duit gampang ya ternyata? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Tetap harus fight lah. Berusaha sih, harus tetap berusaha. Iya juga sih. Tapi kalau dilihat dari hoki mungkin lebih mudah aja jalannya kali ya. Mungkin ya. Mungkin. Ini tuh kayak mau down to earth gitu, nggak mau kelihatan gimana gitu kan. Merendah terus. Jadi kamu ada keluarin produk nggak dari brand kamu sendiri ada? Lagi. Lagi mau launching produk nih. Iya itu. Apa tuh? Apa nih kalau boleh tahu? Apa tuh? Nanti dibeli ya.
Iya apa barangnya? Paling baju kali. Oh baju. Iya, baju kalau nggak baju mungkin sama casing. Oke Casing? oke. Iya, casing. Siap. Oh, I see. Ya, nanti kayak bundling kayak gitu. Nanti lihat aja deh gimana Iya. si selancarnya. Biar lancar ya. Amin. Jadi udah mau beralih lagi, nambah lagi bisnisnya. Iya. Pertama kali nih untuk Iya, bisnis ini. pertama kali sih Pertama kok. kali ya. Luar biasa loh ya. Umur 21 Itu dia. Tapi aku bangga banget loh Kak hari ini Thank you, Kak. ketemu kakak. Sumpah. Balik-balik lagi sama Mangaraja Entertainment ya. Sumpah sih, terima kasih. Ya, semoga dikontrak juga ya. Maksudnya kan kalau misalnya dikontrak kan lumayan duit lagi. Duit lagi. Duit lagi, iya bener. Duit lagi. Karena ya udah kita ngapain sih ya emang cari duit. Iya kan? Kak, emang kamu terbiasa ya sama konten-konten yang ke arah-arah 18 plus kayak gitu? Iya, biasa aja sih. Iya, Iya, udah biasa. udah biasa. Itu sumpah lagi ya. Impact netizennya tuh pasti mikirnya udah yang enggak banget kan? DM pasti bahas yang aneh-aneh ya. Pasti sih. Pasti ya. Cuman ya udah aja sih. Maksudnya kayak orang kan kenal tahu kamu cuman dari luar nggak dari dalam. Kalau kita kan ngobrol, Iya. tahu. Kalau orang Iya, kan benar. ngeliat kayak gitu. Jadi beda aja, beda pandangan sih. Kayak gitu. Tapi ada yang rese-rese gitu sampai DM gitu nge-spam. Ada yang sampai ngikutin juga, kayak ada yang ngeliatin terus kenal terus diikutin. Maksudnya di dunia real? Iya, di dunia real. Diikutin gitu? Iya, heeh. Ih, parah sih itu. Tapi bukan bener-bener ngintilin banget ya, cuma kayak diinin doang. Kayak DM, kamu lagi di sini ya, aku ini, ntar ketemu yuk gitu-gitu. Ada. Terus akhirnya gimana kamu responnya? Akhirnya aku takut ya. Takut? Iyalah. Aku lebih better kayak kamu langsung ketemu aku, Kak, boleh minta foto ini kayak Yunis ya. benar. Mending kayak gitu daripada dia diem-diem kayak gitu. Itu lebih kayak creepy. Resikonya gitu juga sih ya. Tapi kamu sebagai sekarang konten kreator, kamu pasti punya dong privasi ya, Iya. iya kan? Gimana cara kamu ngimbangin privasi kamu di media sosial sama di dunia real life kamu? Pinter-pinter aja sih kayak gimana apa yang mau dibagiin sama enggak. Kayak artis-artis lain juga kayak gitu gak sih? Iya. Nggak semua privasinya harus orang tahu kayak gitu. Misalnya kayak nggak ngepost nih pasangannya siapa, tahu-tahu merit. Kayak gitu. Karena aku udah beberapa kali sering kayak upload pasangan aku tapi kok rungkat kayak gitu. Tapi rungkat kayak gitu. Terus kan itu jadi jejak, Digital bener lagi. daripada kita ada jejak lagi kan. Sekarang nggak usah di-post aja deh ya. Iya. Nggak usah di-publish ya. Benar-benar kayak serius atau kayak gitu. Ketemu orang yang tepat, mungkin jodoh yang tepat, mungkin pas udah merit baru, mungkin tiba-tiba hamil, nggak tahu. Aduh, repot ya. Repot. Tiba-tiba pas post story gitu. Iya, guys, kayak gitu. Iya nggak sih? Nah, maksud aku tuh artiannya gini, bukan artian gue maksudnya hamil di luar nikah, enggak. Maksudnya ketika misalnya kayak soal percintaan ya, balik lagi ya, kayak ada yang untuk entertain, ada yang untuk konsumsi publik sama yang enggak gitu loh. Maksud aku tuh gini, kayak kemungkinan besar mungkin pas aku mau upload soal pasangan aku mungkin pas udah bener-bener serius, ke arah serius. Iya. Nah, mungkin pas udah married, atau mungkin pas aku udah hamil, atau aku nggak bilang sekarang, tapi mungkin tuh nanti kayak gitu. Sekarang sih mengurangin jejak aja sih, kayak yang jelek-jelek kurangin dulu kayak gitu. Tapi nggak bisa ditutupi udah kalau udah ada jejak digital kayak gitu kan susah ya. Benar. Iya kan? Makanya baik-baik Koko. Sekarang jejak digital tuh udah gila sih. Benar sih, tapi as long as gak yang terlalu gimana nggak masalah sih. Justru orang harus bikin kontroversi dulu, Bener lagi. naik kayak gitu. Iya. Tapi image Ratu Pargo ini ya Iya bukan. masih sampai sekarang ya. Lumayan lah. Lumayan. Kayak orang-orang lihat pasti Yunis Pargo atau kayak Yunis Pargo. Yunis e-sport kayak gitu. Oh ada Yunis Esport juga bilangnya ya. Ada. Kak, kamu tuh ngebangun personal branding kamu di sosial media sama di dunia nyata itu sama nggak? Atau beda? Lagi coba buat samain. Oh berarti beda nih sebelumnya? Kalau sebelumnya kan aku kayak seksi gitu segala macam, tapi di aslinya aku biasa aja kayak gini. Iya. Iya sih, kalau aku ngeliat di konten-kontennya
Duh, gimana ya orang. Oh, berarti itu just a content ya? Iya, benar. Ya mungkin orang ngelihatnya aku judes sombong. Iya lagi. Itu benar ya? Iya. Iya, tapi biasa kalau kita udah ngobrol enggak sih? Makanya kayak banyak orang yang kayak misalnya pengen ajak foto tapi takut Heeh. karena muka aku memang kayak gini, Judes ya? judes gimana gitu. Tapi aku misalnya kayak kalau udah ngobrol oke sih. Humble ya. Iya. Yunis, gimana nih kira-kira buat kamu kan masih muda nih, kasih masukan buat anak-anak muda yang lagi mau memulai lah untuk di dunia konten kreator ini, gimana? Yang penting mulai aja dulu sih. Yang penting mulai aja dulu. Harus berani sih ngapa-ngapain. Oh, Lo harus, kalau lo mau sukses ya lo harus gagal dulu at least. Tau lah, maksudnya kayak tahu di titik terendah itu harus gimana, dari situ belajar. Bukannya makin down tapi belajar gitu. Nih ya. Karena seorang Yunis pun mengalami itu yang tadi diceritakan. Iya benar. Iya. Karena kalau menurut aku sekolah itu penting, tapi sekolah yang gak ada habisnya ya hidup dan kita. Betul sekali. Luar biasa. Mindsetnya luar biasa ya. Iya. Kak, aku ada challenge sedikit nih. Tanya jawab cepat. Oh ya boleh. Boleh ya? Boleh. Berapa pertanyaan ya? 5 pertanyaan aja mungkin. Boleh. Tapi harus cepat jawabnya ya. Bentar, aku lihat. Aku lupa soalnya. Jawabannya iya atau tidak atau ada alasan juga atau gimana? Langsung aja, nanti aku kasih 2 pertanyaan. Nanti kamu tinggal pilih aja yang mana gitu. Oke. Iya, gitu aja ya. Oke. Oke, kita mulai ya guys ya. Jawab cepat. Oke. Besar atau kecil? Kecil. Lama itu. Dia mikir dulu. Kita kasih waktu 0,000. Udah ulang. Oke. Ulang. Besar atau kecil? Besar. Di dalam atau di luar? Di dalam kalau bisa. Kalau bisa. Pikirnya jangan kotor aja. Pertanyaan jadi lama. Panjang atau pendek? Panjang lah. Skill atau durasi? Skill. Dicelup atau diputar? Dicelup. Oke, cukup guys. Oke Kak Yunis, mungkin podcast kita hari ini sampai di sini. Thank you banget udah Thank you banget. Mang Raja Entertainment. Jangan lupa mangap dulu aja. Tapi sama teman-teman mangap dulu aja gitu. Makeup dulu aja. Ya kebalik, mangap aja dulu. Ya dia ngasih tahu juga. sorry guys. Iya. Makeup aja dulu gitu. Iya, yang excited. Oh gitu ya. Iya, Makeup aja dulu. mangap aja dulu. Kak, satu lagi. Apa? Gimana kalau kita pargoy? Aduh. Dikit aja, dikit. Nanti editor kita ini tolong kasih backsoundnya ya. Oke ya. Udah. Bentar. Oke, dah. Oke guys, thank you buat teman-teman yang udah anteng-anteng nontonin kita sampai selesai. Thank you juga buat Yunis sudah hadir di Mang Raja Entertainment. Jangan kapok-kapok ya. Iya aman aja. Thank you udah diundang juga. Iya. Thank you buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Tunggu bintang tamu selanjutnya yang akan hadir di podcast Mang Raja Entertainment. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye-bye.